Jadi konsep keyakinan yang paling tinggi itu pada ilmu yakin. Makanya Syekh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya menyebutkan tiga konsep kata yakin. Pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, ketiga hakul yakin. Yang paling tinggi dari tiga ini apa? Ilmu yakin, paling tinggi, saudara. Karena ilmu yakin itu ya, ketika dia mendengar kemudian dia meresapi dengan kepahamannya, dia sudah meyakinkan itu. Di saat dia mendengar tentang kenikmatan surga, dia belum ke surga, tapi dia sudah mendengar dengan keyakinannya, dia sudah meyakinkan adanya untuk tunduk dan patuh kepada Allah yang memiliki surga. Ketika dia mendengar tentang neraka sebagai tempat penyiksaan orang-orang yang ingkar, dia dengar, saat itu dia meyakinkan dengan ilmunya, dia akan jauhkan segala bentuk-bentuk yang dapat menjerumuskan dia ke neraka. Itu namanya ilmu yakin, paling tinggi, saudara. Nah, yang kedua ainul yakin. Nah, ainul yakin itu adalah dia akan bisa meyakinkan dirinya saat matanya melihat. Kalau matanya belum melihat, dia belum yakin. Nah, ini yang di bawah. Di bawah. Orang-orang sekarang tuh pakai mata dulu melihat baru yakin gitu. Kalau belum melihat belum. Nah, ini kedua. Nah, yang ketiga hakul yakin. Hakul yakin itu apa, saudara? Kalau dia sudah melihat, mendengar, kemudian dia memegang, baru dia menyatakan keyakinan yang benar, dia akan tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi kalau dibilang di kubur itu ada siksa, ada nikmat, ketika dia belum melihat, dia belum merasakan, dia belum yakin, Pak. Sehingga makanya orang-orang yang demikian jauh dari Allah. Tapi kalau orang yang punya ilmu yakin, maka dia akan merasakan itu dan dia resapi bahwa di balik semua apa yang Allah ciptakan itu akan berlaku adanya dan benar adanya. Ilmu yakin. Makanya dalam ayat ini disebutkan kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalau sekiranya kamu mengetahui dengan ilmu yakinmu, kau akan tunduk dan patuh kepada Allah. Bagaimana kehidupan surga, bagaimana kehidupan akhirat yang sebenarnya, dengan ilmu yakinmu akan mendorongmu patuh dan tunduk pada Allah. Begitu, saudara. Makanya logika berfikirnya Imam Ibnu Taimiyah itu dalam satu kitabnya apa, saudara? Beliau memberi gambaran atau contoh itu madu, saudara. Kata Imam Ibnu Taimiyah, dari tiga konsep yang disebutkan ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin, beliau mencontohkan madu. Ya, orang yang ilmu yakin ketika disebut apa itu madu, baru mendengar kata madu, sudah dia merasakan manisnya, sudah dia merasakan dan memikirkan tentang manisnya madu. Itu ilmu yakin. Tapi kalau orang yang ainul yakin, saya belum bisa mengatakan madu itu manis kalau belum saya lihat bahwa ada madu itu. Yang lebih patah lagi siapa? Saya belum bisa mengatakan itu madu kalau sekiranya belum saya cicipi, belum saya pegang, belum saya lihat, belum hakul yakin saya. Yang lebih parah lagi, saudara. Tapi kalau ilmu yakin, madu, baru mendengar kata madu, dia sudah meyakinkan manisnya, bahkan penguat buat tubuhnya sudah mengatakan demikian. Itu namanya ilmu yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasarahu wa walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Faqala azza min qail fi kitabihi al-aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hass 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi was sawabih. Fatihah 'ala niyatil qabul wa tamami kulli sulul ma'mul wa ala salahus san
ظاهرا وباطنا وأن الله تعالى الكريم يفتح علينا فتوى العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح العلماء العاملين والمصنفين المخلصين المجاهدين الطاهرين في سبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى المؤلفين الكتاب الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المليبار نفع الله به وبعلومه بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله تعالى يقبل الجميع ويصلح شأن الجميع ويعفو عن الجميع وعلى نية جلبة لكل خير جانبة لكل شر حاصلة لكل مقصود دافعة لكل بلاء وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saudara-saudara jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Masjid Jami Nurul Huda yang saya muliakan, segenap jajaran DKM pengurus Masjid Nurul Huda, akhi fillah Ustaz Bagus Haji Udi Marfudi yang saya muliakan, dan semua yang hadir, para pencinta ilmu yang insyaallah selalu dirahmati dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur di malam ini bertemu kembali di majlis Rasul, di majlis ilmu dengan niat yang sama untuk mencari keridhaan Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Kita lanjut kembali kajian kitab kita Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Bahasan kita masih menerangkan tentang penjelasan zuhudnya dan juga sekaligus makna-makna di balik kehidupan orang-orang yang zuhud itu. Ya, kemarin kita bahas sampai kepada orang-orang yang fokus kepada urusan dunia dan akhirat. Ya. Jadi ketika manusia itu berada di dalam kefokusan terhadap akhirat, artinya dia banyak mengingat akhirat, maka orang itu akan Allah berikan kekayaan ke dalam hatinya, dan Allah akan berikan pula kepuasan batinnya, dan mereka dijadikan orang-orang yang tenang dalam kehidupan mereka. Namun ketika manusia fokus pada dunia dan dihabiskan waktu-waktunya terhadap dunia, dia lebih banyak mengingat dunia, maka orang yang macam itu lebih banyak bingungnya, dan Allah akan berikan kesempitan, bahkan sebarkan kesempitan itu, dan dijadikan dalam pandangannya itu sebagai pandangan kefakiran. Artinya selalu melihat sesuatu itu kecil terus gitu, karena dia merasa kurang terus gitu. Orang-orang yang melihat dunia itu selalu berkurang, kurang. Jadi yang ada di otak dia itu kefakiran. Makanya kalau orang yang hidupnya merasa kurang itu fakir, saudara. Ya, orang yang selalu otaknya itu segini kurang itu fakir. Tapi orang kaya itu adalah orang yang tidak merasa kurang. Jadi antum kira-kira fakir apa kaya? Ya, kalau antum tuh hidupnya kurang terus ya fakir. Tapi kalau antum udah cukup sekarang cukup saja, kaya antum. Ya, cukup, pokoknya merasa cukup diberi Allah itu kaya. Jadi kalau orang diberi Allah tidak merasa cukup, bahkan selalu kurang dan kurang, berarti dia itu orang fakir. Jadi pandangannya itu fakir. Itu definisinya begitu. Ya, qanaah. Kemudian dia disebut kaya dia karena dia udah merasa cukup diberi sama Allah. Gitu. Ya, misalnya saudara ya diberi hari ini uang 10.000 oleh Allah. Ya, lalu saudara merasa cukup uang 10.000 itu, saudara kaya. Tapi ketika saudara diberi uang 10.000 merasa diri kurang, maka saudara itu masih fakir. Ya, fakir. Jadi orang fakir itu selalu kurang dan kurang. Tapi kalau orang kaya cukup saja. Nah, dia tetap menerima apa yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh, saya diberi harta hari ini 20 juta. Ya, kemudian rumah saya tingkat, mobil saya 3,
saya cukup itu. Itu saya kaya. Jadi kalau saudara dikasih hari ini 10.000, kemudian dikasih sepeda, rumah ngontrak, saudara merasa cukup, berarti saudara kaya. Kira-kira saudara cukup nggak dikasih segitu? Cukup nggak? Saya diberi 20 juta, sepeda motor 5, mobil 3, rumah tingkat, kontrakan 5, ruko 10. Saya merasa cukup. Nah, berarti saya kaya. Nah, saudara diberi oleh Allah harta sehari 10.000, satu sepeda, rumah ngontrak. Cukup apa kaya? Ya. Ya. Jadi saudara harus merasa cukup aja udah. Jadi insya Allah kalau cukup berarti kaya Anda gitu ya. Jadi seperti itu saudara ya. Jadi ngukur orang kaya sama miskin tuh gampang. Siapa yang merasa cukup, kaya dia. Tapi kalau merasa kurang, miskin. Orang kaya rumahnya gedung tapi merasa kurang, miskinlah dia di mata Allah gitu ya. Jadi cara ngukurnya begitu aja, gampang. Yang penting kita diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang apa yang kita sampaikan pada pertemuan minggu yang lalu ya. Jadi orang yang merasa cukup dialah yang kaya. Jadi fokusnya kepada akhirat gitu. Nah, ini yang menjadi satu pikiran kita agar kita selalu diberikan ketenangan oleh Allah. Ya, sampai situ kemarin kita bahas ya. Nah, berikutnya saudara, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syaikhani, yaitu Imam Bukhari wa Muslim. Nah, ini hadis tentang keluarga Rasul, juga termasuk diri Rasulullah SAW di dalam kehidupannya. Ya, coba lihat, kita baca hadis ini. Ya, wasyaikhani qalat Aisyatu radhiyallahu anha ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'irin yawmaini mutatabi'aini hatta qubida. Wa Tirmidzi qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama wa qad athara fi jambihi faqulna ya Rasulullah law ittakhadna lak wata'an faqala ma li walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Nah, ini dua perawi ya. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yang kedua oleh Imam Tirmidzi. Ya, kita lihat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang keberadaan Rasul dan keluarganya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, telah berkata Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai kepadanya. Ini Aisyah istri Rasulullah termuda, istri termudanya Rasulullah. Jadi anak daripada sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Siti Aisyah istri termudanya Rasulullah, yang paling kecil, paling muda gitu ya. Akan dinikahkan pada umur 9 tahun sudah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Campurnya dengan Rasulullah itu ketika berumur 14 tahun. 9 tahun menikah, tidur campurnya umur 14 tahun. Ya, subhanallah. Ini Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Ya, juga istri Aisyah istri yang banyak cemburunya saudara ya, karena masih muda dia, banyak cemburunya. Ya, dan dalam satu riwayat Siti Aisyah itu istri termuda juga tercantik juga. Jadi sekian banyak istri-istri Rasulullah, tercantik Aisyah. Juga istri Rasulullah semuanya cantik-cantik saudara ya, istri Rasulullah semuanya cantik-cantik. Aisyah pun cantik ya, tercantik gitu. Nah, jadi kalau istri-istri Nabi itu semuanya cantik-cantik saudara. Istri Nabi cantik-cantik. Kalau istri kita cantik juga lah, jangan bilang nggak cantik lah. Ya, istri Nabi itu cantik-cantik saudara ya. Dari Nabi Adam sampai kepada Nabi kita itu riwayatnya cantik-cantik semua. Karena Nabi-Nabi kita semua pada tampan-tampan saudara. Ya. Nah, jadi ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Katanya apa? Masyabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah
tidaklah merasa kenyang ahlu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga beliau, saudara, itu tidak pernah merasa kenyang dalam hidupnya itu. Jadi nggak pernah merasa kenyang. Kalau nggak merasa kenyang berarti lapar. Ya, jadi kelaparan yang selalu melanda keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lapar, saudara. Yang nggak pernah kenyang gitu ya. Min khubzi sya'irin, dari makanan itu yang disebut dengan khubzi itu artinya apa? Sepotong roti syair dan tepung, sepotong roti tepung. Ya, yaumaini mutatabi'aini, pada kurun waktu 2 hari berturut-turut. Jadi keluarga Rasul itu 2 hari berturut-turut, kadang-kadang lapar itu. Nanti nemu sedikit buat ganjel perut saja, besok lapar lagi gitu. Kalau kita ada nggak yang begitu? Ada kan? Rasulullah gitu, keluarganya 2 hari lapar, nanti ketemu sedikit buat ganjel perut, lapar lagi, begitu seterusnya. Masya Allah, begitu seorang pemimpin Islam, pemimpin dunia yang luar biasa, dunia akhirat, Rasulullah. Jadi nggak pernah menemukan dalam hal ini perutnya kenyang, bukan hanya dari Rasulullah tapi keluarganya semua, keluarganya begitu, keluarga beliau. Jadi banyak laparnya ketimbang kenyangnya gitu. 2 hari berturut-turut nggak menemukan makanan, lagi banyak puasanya. Dia banyak puasanya, hatta qubida, hingga beliau wafat pun dalam keadaan lapar, saudara. Beliau wafat itu dalam keadaan lapar. Bahkan dalam catatan riwayat apa? Rasulullah tuh kalau lapar tuh nggak pernah mengeluh kepada orang gitu. Jadi menyembunyikan sisi laparnya itu, jangan sampai orang lain tahu gitu kalau beliau itu lapar dan keluarganya lapar gitu. Jadi beliau selalu menyembunyikan tentang itu. Kalau kita kan biasanya kalau lapar teriak-teriak ya supaya kita diberi gitu. Kalau Rasulullah enggak, lapar dia sembunyikan. Ya, beliau selalu menyembunyikan laparnya. Sampai-sampai apa? Dalam riwayat itu Rasulullah memimpin sholat itu, ya, memimpin sholat itu dia beliau ganjel perutnya dengan batu, saudara. Sehingga kalau mau ruku tuh bunyi, batu itu beradu, saudara, bunyi. Sampai-sampai sahabatnya itu, Rasulullah, kenapa sampai apa yang bunyi itu? Begitu selesai ditanya, kenapa ya Rasulullah, ada apa yang bunyi itu? Ternyata batu itu jatuh dari perutnya. Masya Allah. Rasul bilang ini untuk mengganjal perutku yang sudah 2 hari belum makan. Masya Allah. Nangis sahabatnya, saudara. Rasul nggak pernah meminta-minta dan nggak pernah sahabat lain tahu tentang laparnya dia. Masya Allah. Kalau model antum, ada nggak yang lapar 2 hari begitu, saudara? 2 hari lapar, ganjel batu perutnya, saudara. Masya Allah, Masya Allah, sampai begitu. Itu saking beliau zuhudnya terhadap dunia itu ya, zuhudnya terhadap dunia itu. Beliau mengerti gitu. Beliau amat sangat luar biasa. Jadi banyak laparnya Rasulullah itu, banyak laparnya. Juga termasuk keluarganya banyak laparnya gitu ya. Masya Allah. Nah, kemudian saudara, hadis berikutnya dari riwayat Imam Tirmidzi. Qala Abdullah bin Mas'ud, qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, telah berkata Abdullah bin Mas'ud, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tuh pernah tidur, ya, Rasulullah pernah tidur, dijumpai tidurnya Rasulullah itu ala hasirin, di atas tikar, tembikar. Tikar apa itu? Dari pelepah korma, tikar gitu Pak ya. Beliau tidur, ya, nggak punya kasur empuk Rasulullah, nggak punya kasur empuk, tidur di atas tikar. Faqama, lalu beliau bangun, wa qad athara fi jambihi, lalu membekaslah tikar-tikar itu di punggungnya. Jadi punggungnya itu bekas tikar. Ya, jadi Rasulullah tidur di atas tikar, kemudian punggungnya membekas tikar-tikar itu. Jadi antum sendiri kalau tidur kan biasa kalau di atas tikar suka membekas gitu ya. Itu membekas. Itu kebiasaan Rasulullah, tidur di atas tikar gitu. Ini juga yang menyebabkan Sayyidina Umar menangis, saudara. Sayyidina Umar pernah menemukan juga Rasulullah dalam satu catatan riwayat yang lain, Rasulullah tidur sampai membekas tikar itu pada punggung dan pipinya, sampai Sayyidina Umar itu baru selesai mengirimkan surat ke negeri Habasyah, dan dia lihat raja-raja Habasyah itu sungguh luar biasa ya, tidurnya bertatakan kasur yang luar biasa empuknya,
minumnya juga luar biasa. Tapi begitu melihat Rasulullah, Umar menangis. Yang Umar pikirkan itu, saudara, ketika Rasul bangun kemudian bertanya kepada Umar, kenapa kau menangis Umar ketika kau melihatku? Kata Umar, bagaimana aku tidak sedih dan menangis ya Rasulullah? Baru saja aku berjumpa dengan Raja-Raja Habsyah. Dia saja hanya raja di dunia, tapi hidupnya sungguh luar biasa. Bertatakan permadani yang empuk, kasur-kasur yang empuk dan indah. Sementara engkau pemimpin dunia akhirat, raja dunia akhirat, tapi justru keberadaan engkau seperti ini. Itu yang membuat aku menangis ya Rasulullah. Umar nangis melihat Rasulullah. Kau pemimpin dunia akhirat, raja dunia akhirat, tapi engkau tetap memperlakukan dirimu sebagai orang yang susah, orang yang rendah dan tidak mau dengan kekayaan. Andai kau meminta kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, kau akan diberikan itu Rasul. Rasul tersenyum. Kata Rasul, Umar, biarlah. Dunia diciptakan Allah memang untuk mereka. Sementara kita, Allah ciptakan akhirat. Akhirat untuk tempat keabadian kita. Dunia tempat sementara mereka. Kita di dunia hanya sebagai tempat tinggal sementara saja, sebagai berlabuh saja, kata Rasulullah. Kenapa kau harus menangis? Biar saja dunia diciptakan untuk mereka, tapi Allah menciptakan akhirat untuk kita, orang-orang yang beriman. Subhanallah, saudara. Nah, jadi kita diprioritaskan oleh Allah, tempat kita itu di mana? Di akhirat, bukan di dunia. Tempat kita di akhirat, saudara. Masya Allah. Nangis Sayyidina Umar melihat Rasulullah seperti itu. Begitulah kehidupan beliau, saudara ya. Jadi beliau dijumpai dalam riwayat ini oleh Ibnu Mas'ud dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidur di atas tikar dan membekas di punggungnya. Fakulna, lalu Ibnu Mas'ud berkata, fakulna, ya Rasulullah, kami berkata, kata Ibnu Mas'ud, wahai Rasulullah, lawitta khadzana lak wata'an, kalau sekiranya engkau meminta kepadaku untuk mengambilkan sesuatu, aku akan berikan kamu kasur yang empuk untukmu, dan dunia ini akan diberikan kepadamu ya Rasulullah. Kalau kau meminta, tapi itu semua kau tidak minta ya Rasulullah. Kau tidak pernah sahabat-sahabat itu kau panggil untuk membelikan ini, membelikan itu, tidak pernah. Tapi kau memilih dengan sendirinya ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah ketika itu? Mali walid dunia, untukku dunia ini, untukku dunia ini, ma'ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta sajarah thumma raha wa tarakaha. Tidaklah dunia ini kecuali sebagai tempat ya bernaung tahta sajarah, di bawah pohon, thumma raha wa tarakaha, kemudian pergi dan meninggalkannya. Maksudnya dunia ini tidak ubahnya sebagai tempat bernaung saja, sementara saja. Seperti kita berlindung di bawah pohon yang satu saat pohon itu akan tumbang dan akan pergi. Maksudnya dunia ini pun akan pergi meninggalkan kita semua. Kita akan meninggalkan dia dan dia juga akan meninggalkan kita semua. Tapi yang abadi itu adalah kehidupan akhirat. Masya Allah. Jadi Rasul nggak pernah mau, Pak, nggak pernah mau meminta-minta sekalipun dirinya susah kepada sahabat-sahabatnya. Begitulah kezuhudan Rasulullah, kezuhudan Rasulullah di dalam menyikapi kehidupan, saudara. Jadi fokus beliau itu adalah akhirat. Jadi kalau sekiranya beliau meminta kepada Allah tentang dunia beserta isinya, diberi oleh Allah. Tapi Rasul tidak pernah menginginkan. Kenapa? Karena para nabi-nabi ulul azmi di atasnya selalu hidup dalam penuh kesabaran dan penuh kesusahan, penuh dalam kemiskinan. Beliau tidak pernah mau melebihi daripada ulul azmi, para nabi terdahulu. Bahkan beliau mau yang lebih bawah daripada itu, karena beliau malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kehidupan Rasulullah, saudara ya. Makanya kita diingatkan oleh Allah dalam Quran, saudara ya. Orang yang hanya fokus dengan dunia, maka diingatkan kita, diingatkan oleh Allah dalam Quran surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur itu diingatkan ketika kita hidup bermegah-megah, fokus dengan dunia. Tapi ingat, kamu kelak akan kembali ke lubang kubur.
Kamu ketika nanti berada di lubang kubur, sampai situ kamu akan rasakan. Kamu akan rasakan sampai situ nanti. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan itu dapat melalaikan kamu, katanya. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtum, hingga kamu masuk, ya, al-maqabir, ke lubang kubur. Orang kalau udah masuk ke lubang kubur, saudara, harta yang mewah, yang megah, segala macam yang dia punya, gak akan pernah ke bawah, gak akan pernah dibawa, saudara. Kalau orang udah masuk ke lubang kubur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamu. Jangan begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Banyak pengulangan ayat yang sama di situ. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian jangan begitu, kata Allah. Kelak kalian akan mengetahui apa yang kalian perbuat itu. Diulang-ulang oleh Allah. Nah, ini kalau kita bahas lagi dalam kaidah nahwu, saudara, kata sawfa itu juga termasuk alamatul fi'li. Qad sawfa alamatul fi'li. Kalau dia masuknya kepada fi'il mudhari, itu menunjukkan lil ba'id, menunjukkan jauh, nanti kamu bakal ketahui. Tapi kalau sawfa, kalau sin, ya, kata sin, sayati zamanun, sayakunu, dan seterusnya, itu menunjukkan lil qarib. Kalau sin itu juga termasuk tanda fi'il. Tapi kalau sawfa masuk kepada fi'il mudhari, itu menunjukkan lil ba'id, jauh, artinya kamu nanti bakal mengetahui itu semua. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan begitu. Sesungguhnya kelak kamu akan mengetahui dengan ilmu yaqin, dengan pengetahuan yang benar-benar. Nah, ini ilmu yakin ini termasuk ilmu yang tertinggi, saudara. Jadi konsep keyakinan yang paling tinggi itu pada ilmu yakin. Makanya Syekh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya menyebutkan tiga konsep kata yakin. Pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, ketiga hakul yakin. Yang paling tinggi dari tiga ini apa? Ilmu yakin, paling tinggi, saudara. Karena ilmu yakin itu, ya, ketika dia mendengar, kemudian dia meresapi dengan kepahamannya, dia sudah meyakinkan itu. Di saat dia mendengar tentang kenikmatan surga, dia belum ke surga, tapi dia sudah mendengar dengan keyakinannya, dia sudah meyakinkan adanya untuk tunduk dan patuh kepada Allah yang memiliki surga. Ketika dia mendengar tentang neraka sebagai tempat penyiksaan orang-orang yang ingkar, dia dengar, saat itu dia meyakinkan dengan ilmunya, dia akan jauhkan segala bentuk-bentuk yang dapat menjerumuskan dia ke neraka. Itu namanya ilmu yakin, paling tinggi, saudara. Nah, yang kedua ainul yakin. Nah, ainul yakin itu adalah dia akan bisa meyakinkan dirinya saat matanya melihat. Kalau matanya belum melihat, dia belum yakin. Nah, ini yang di bawah. Di bawah. Orang-orang sekarang tuh pakai mata dulu melihat baru yakin gitu. Kalau belum melihat belum. Nah, ini kedua. Nah, yang ketiga hakul yakin. Hakul yakin itu apa, saudara? Kalau dia sudah melihat, mendengar, kemudian dia memegang, baru dia menyatakan keyakinan yang benar, dia akan tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi kalau dibilang di kubur itu ada siksa, ada nikmat, ketika dia belum melihat, dia belum merasakan, dia belum yakin, Pak. Sehingga makanya orang-orang yang demikian jauh dari Allah. Tapi kalau orang yang punya ilmu yakin, maka dia akan rasakan itu dan dia resapi bahwa di balik semua apa yang Allah ciptakan itu akan berlaku adanya dan benar adanya. Ilmu yakin. Makanya dalam ayat ini disebutkan kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalau sekiranya kamu mengetahui dengan ilmu yakinmu, kau akan tunduk dan patuh kepada Allah. Bagaimana kehidupan surga, bagaimana kehidupan akhirat yang sebenarnya, dengan ilmu yakinmu akan mendorongmu patuh dan tunduk pada Allah. Begitu, saudara. Makanya logika berpikirnya Imam Ibnu Taimiyah itu dalam satu kitabnya apa, saudara?
Beliau memberi gambaran atau contoh itu madu, saudara. Kata Imam Ibnu Taimiyah, dari 3 konsep yang disebutkan ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin, beliau mencontohkan madu. Ya, orang yang ilmu yakin ketika disebut apa itu madu, baru mendengar kata madu sudah dia merasakan manisnya, sudah dia merasakan dan memikirkan tentang manisnya madu. Itu ilmu yakin. Tapi kalau orang yang ainul yakin, saya belum bisa mengatakan madu itu manis kalau belum saya lihat bahwa ada madu itu. Yang lebih patah lagi siapa? Saya belum bisa mengatakan itu madu kalau sekiranya belum saya cicipi, belum saya pegang, belum saya lihat, belum hakul yakin saya. Yang lebih parah lagi, saudara. Tapi kalau ilmu yakin, madu, baru mendengar kata madu dia sudah meyakinkan manisnya, bahkan penguat buat tubuhnya sudah mengatakan demikian. Itu namanya ilmu yakin. Begitu, saudara. Ayat itu menunjukkan bahwa kesempurnaan keyakinanmu itu dengan ilmu tadi. Kalau orang sudah ilmu yakinnya ada, maka dia akan pasti merasakan bagaimana kenikmatan surga, bagaimana azab neraka, dia akan merasakan itu, saudara. Ya, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, la tarawnal jahim. Pastilah kamu akan melihat, ya, akan melihat jahim, artinya neraka jahim itu kamu akan lihat. Dengan ilmu yakinmu kau akan lihat itu. Melihat. Walaupun kita belum merasakan ke neraka itu, kita akan tahu dengan ilmu yakin, dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari. La tarawnal jahim, summa la tarawnaha ainal yakin. Kemudian kamu pun akan melihat dengan mata keyakinanmu itu, ainal yakin. Kalau nanti kamu sudah berjumpa dengan Allah dan penempatan kamu ada di neraka, kau lihat neraka itu, baru kamu akan rasakan itu. Kamu rasakan ainal yakin. Yang terpenting bagi kita, saudara, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ini yang menjadi pertanyaan kita, dan kita bakal ditanya oleh Allah, summa latus'alunna. Kemudian kamu bakal ditanya oleh Allah tentang segala kenikmatan-kenikmatan yang pernah dulu kamu rasakan di dunia. Ditanya oleh Allah. Kenikmatan-kenikmatan itu kamu bakal ditanya oleh Allah. Nikmat yang kamu rasakan di dunia itu bakal ditanya oleh Allah. Ini yang menjadi pikiran kita, saudara, menjadi pikiran kita. Jadi kalau kita memperbanyak harta, kemudian kita poya-poya dalam urusan dunia, kemudian kita mencari banyak dunia, itu semua bakal dipertanyakan oleh Allah. Kalau sekiranya kita berada di dalam kekayaan yang benar sesuai dengan tuntunan agama Allah, insya Allah itu akan menjadi keberkahan kita, saudara. Islam juga menganjurkan kita kaya, tapi kayanya kaya yang benar, bukan kaya yang salah. Ya, bukan kaya yang salah. Kita ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi orang-orang kaya yang akan terbimbing kekayaan itu. Kemudian Allah akan arahkan orang-orang kaya yang dermawan, orang-orang kaya yang tunduk dan patuh kepada Allah, yang mereka tidak pernah angkuh dan sombong dengan kekayaan yang diberi oleh Allah. Nah, kita pengennya begitu, saudara, ya. Kita pengennya seperti itu. Kita diberi kekayaan oleh Allah, namun kekayaan itu kita semua kembalikan kepada Allah. Dan kita menjadi orang-orang kaya yang pantas menurut pandangan Allah. Ya, kalau kita udah pantas, semuanya akan menjadi nilai kebaikan dari Allah untuk kita, saudara. Iya. Makanya itu keindahan kita, saudara, ya. Makanya orang-orang kaya itu, saudara, nanti ya apapun dalihnya gitu, tetap prioritasnya dia banyak ditanya oleh Allah. Tetap ditanya. Semua orang yang memiliki kekayaan itu bakal ditanya oleh Allah. Summa latus'alunna yauma idzin 'an na'imnya itu semuanya bakal ditanya oleh Allah. Tapi kalau orang fakir, orang miskin gak banyak ditanya. Apalagi dia miskin taat, miskin ibadah, gak banyak ditanya oleh Allah. Gak banyak ditanya. Kalau dia taat, taatnya yang menjadi hasil pemberian Allah, maka tinggal hisapnya juga gak ada. Kalau orang miskin langsung masuk ke dalam surga. Itu orang miskin, saudara. Orang miskin taat, gak banyak hisap, masuk ke surga.
bersama Nabi lagi di surga itu. Ya, bersama Nabi di surga itu, orang-orang miskin yang taat. Orang kaya prioritasnya itu apa namanya? Hisabnya itu banyak, saudara. Banyak sekali. Banyak sekali. Sampai-sampai orang-orang miskin yang taat udah banyak yang ke surga, dia belum selesai ditanya oleh Allah. Gitu. Belum selesai. Kira-kira antum pengennya miskin apa kaya? Saudara? Pengen miskin apa kaya? Loh, banyak ditanya kamu. Ketika kamu ditanya nanti surganya lama, saudara. Gak apa-apa. Gak apa-apa, surganya lama, gak apa-apa. Ya, nah, saudara yang dirahmati Allah. Kalau kita dikayakan oleh Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan dan pantas menurut Allah, insya Allah itu yang membawa berkah buat kita. Tapi kalau kita kaya, sombong, pelit, ya, kemudian kikir, itu jangan jadi orang kaya gitu. Ya, jangan jadi orang kaya. Nah, begitulah gambarannya, saudara, ya. Bagaimana Rasulullah memprioritaskan hidupnya untuk menjadi orang-orang yang miskin gitu. Orang-orang yang sederhana gitu. Dan ini perlu dicatat juga oleh kita, saudara, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani itu beliau pernah menyebutkan begini, saudara. Ada 3 faktor yang membuat manusia itu celaka. Ada 3 faktor yang membuat manusia celaka. Kita nggak pernah pengen celaka. Maka kalau ada 3 faktor ini, manusia pasti celaka, pasti celaka. Salasun muhlikatun, 3 perkara atau 3 faktor yang menyebabkan manusia celaka. Apa itu? Hawan muttaba'un, hawa nafsu yang selalu diikuti oleh dia. Jadi kalau manusia itu hidupnya ngikutin hawa nafsu, celaka, saudara. Celaka. Bukan iman, tapi nafsu saja. Nafsu saja. Yang diprioritaskan itu nafsu sama dia. Nafsu. Kalau orang nafsu itu, barometernya nafsu itu nggak akan pernah puas, saudara. Dapat 1 pengen 2, dapat 2 pengen 3, dari bahu pengen kepala, begitu seterusnya itu nafsu. Padahal nafsu itu selalu cenderung membawa manusia, menyuruh manusia berbuat jahat. Inna nafsa la ammaratun bisu'in illa ma rahim rabbi inna rabbi ghafur rahim. Nafsu itu selalu cenderung menyuruh manusia untuk berbuat jahat, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Itu nafsunya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kita nggak pernah ingin mengikuti hawa nafsu dalam hidup ini. Ya. Kemudian yang kedua apa, saudara? Wasukhun muta'un, kikir yang ditaati. Hati-hati, saudara. Jadi orang kikir, orang celaka itu. Kalau kita udah punya duit, udah punya kekayaan, kita kikir, celaka. Celaka. Nafsu yang diikuti, kikir yang ditaati. Nah, yang ketiga apa? Wa a'jabul mar'i binafsih. A'jab itu apa? Bangga diri, sombong. Sombong terhadap kekayaan, sombong terhadap keturunan, sombong terhadap apapun yang diberi oleh Allah. Itu tanda orang celaka, saudara. Kalau 3 faktor ini ada dalam kehidupan kita, siap-siap kita bakal diseret ke dalam api neraka. Buang deh. Kikir kita buang, nafsu yang kita selalu ikutin buang, jangan ada lagi. Sombong kita buang. Buat apa kita sombong di dunia ini? Gak ada yang perlu kita sombongin, saudara. Sombong itu pakaian Allah, gak pantas kita menyandang kesombongan itu. Saya yakin, saudara, kalau 3 faktor ini kita buang jauh-jauh, kita bakal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, saudara, ini aja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.